Welcome back to channel YouTube-nya Om Ali Suud. Oke, untuk video kali ini nanti Om Ali akan membahas soal prediksi penilaian sumatif akhir semester 2 buat adik-adik kelas 8 tingkat SMP maupun MTS. Oke, di part yang pertama ini kita akan bahas soal nomor 1 nanti sampai dengan nomor 10 adik-adik. Oh iya, buat adik-adik yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, silakan diklik linknya ada di bagian deskripsi video ini. Bisa di-download gratis, bisa buat belajar adik-adik di rumah. Oke, kita langsung saja adik-adik ya, tanpa basa-basi, kita kisi-kisi ke nomor 1. Menentukan panjang salah satu sisi siku-siku jika diketahui panjang sisi miring dan salah satu sisi siku-sikunya. Om Ali beri contoh soal nomor 1 seperti ini adik-adik. Pada segitiga ABC, siku-siku di B dengan panjang AB 21 cm dan AC 35 cm. Maka panjang BC adalah, oke, ini belum ada gambarnya adik-adik ya, sebagai ilustrasi saja Om Ali gambar segitiganya. ABC, siku-siku di B. Jadi mau nggak mau ini siku-siku harus B. A sama C-nya sembarang. Misalkan Om Ali A-nya di sini, C-nya di sini. Panjang AB 21, panjang AC 35. Mintanya panjang BC-nya adik-adik. Oke, adik-adik kan sudah mengenal triple Pythagoras ya. Ini bisa pakai triple adik-adik. Coba kita sederhanakan dulu adik-adik. Coba kita bagi berapa ya? Iya, bagi 7 adik-adik. Kalau bagi 7, ini tinggal 3. Bagi 7, tinggal 5. Nah, kan ada triplenya adik-adik. Triple 3, 4, dan 5. Karena ini bagi 7, ke atasnya berarti kalikan 7 adik-adik. Berarti 4 kalikan 7, 28. Begitu adik-adik. Jadi panjang BC ya 28. Karena ini triple dari 3, 4, 5. Jadi jawabannya yang D adik-adik. Bisa dipahami? Oke, syarat dari Pythagoras harus hafal triplenya. Kisi-kisi nomor 2. Menentukan tigaan bilangan yang merupakan triple Pythagoras apabila disajikan kumpulan tigaan bilangan. Ini ada diketahui panjang-panjang sisi segitiga sebagai berikut yang merupakan triple Pythagoras. Nah, tadi ya Om Ali sudah bilang kalau materi Pythagoras harus hafal triple Pythagorasnya. Oke, bagi adik-adik yang hilang catatannya atau belum hafal, Om Ali tulis lagi triplenya. Ini triple yang sering keluar, 3, 4, 5. Terus ada 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Nah, 4 ini aja sudah cukup adik-adik untuk membantu adik-adik kalau segitiganya siku-siku pakai Pythagoras. Coba, yang pertama kita selidiki 3, 5, 7. Triple bukan adik-adik? Tidak ada ya di daftar ya, jadi ini bukan. 6, 8, 10. Nah, walaupun tidak ada di daftar, coba dilihat. Kita sederhanakan adik-adik, coba kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 kan bisa menjadi 3, 4, 5. Ada nih triplenya 3, 4, 5. Jadi ini termasuk triple. Yang ini 5, 12, 18. Tidak ada di daftar ini dan tidak bisa dibagi atau sederhanakan. Jadi ini bukan. Yang ini 16, 30, 34. Walaupun di sini tidak ada, coba kita sederhanakan. Bagi berapa adik-adik? Iya, bagi 2. Bagi 2 ternyata ini 8. Bagi 2 ini 15. Bagi 2 ini 17. Ternyata ada ini adik-adik triplenya 8, 15, 17. Jadi jawabannya yang B adik-adik. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya adik-adik ke soal nomor 3. Kisi-kisinya menentukan jenis segitiga apabila diketahui panjang sisi-sisinya. Soalnya seperti ini adik-adik.
Diketahui panjang sisi-sisi segitiga sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya, yang merupakan sisi-sisi segitiga tumpul. Oke, untuk segitiga tumpul, adik-adik masih ingat tidak syaratnya? Oh, nggak ingat? Oke, Om Ali tulis lagi. Kalau ada sisi terpendek, dua sisi terpendek dijumlahkan, itu kurang dari dengan sisi yang terpanjang. Kalau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini siku-siku atau kita pakai triple juga boleh. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, ini lancip. Ini tadi apa? Siku-siku adik-adik ya. Ini tumpul. Oke, kita selidiki. 6, 8, 10. Tadi triple ya siku-siku, jadi ini bukan tumpul. Kita langsung saja ke sini. 9, 12, 17. Coba 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, apakah lebih besar atau lebih kecil dari 17 kuadrat? Coba 9 kuadrat itu 81, ini 144. Kalau ini 289. Ini dijumlahkan berapa adik-adik? 5, 2. Ternyata lebih kecil. 225 kurang dari 289. Jadi ini tumpul adik-adik ya. Berarti nomor 2 tumpul. Betul. Sekarang yang ini, yang nomor 3, 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat, kita dengan 35 kuadrat. 16 kuadrat 256 ditambah 30 kuadrat 900. Kalau 35 kali 35 berapa adik-adik? Iya, begini adik-adik ya. Kita jumlahkan 5, 12, 21, 1, 2, 25. Ternyata, adik-adik, kurang dari, jadi ini tumpul. Jadi jawabannya sudah jelas adik-adik ya. 2 sama 3 karena ini pilihannya hanya 2. Oke, kalau diselidiki ini siku-siku adik-adik. Dari triple 5, 12, 13. Lanjut ke soal nomor 4, kisi-kisinya. Menentukan panjang diagonal sisi persegi jika diketahui luas persegi. Om Ali beri contoh soalnya seperti ini. Jika suatu persegi mempunyai luas 64 cm persegi, maka panjang diagonal sisinya adalah, luasnya 64. Jadi sisinya berapa adik-adik? Iya, 8. Kan luas persegi sisi kali sisi. Yang ketemunya 64. Ya 8 kali 8. Mintanya diagonal sisi. Diagonal sisi itu yang ini adik-adik. Apa adik-adik rumusnya? Ini bisa pakai Pythagoras, tapi karena sudah ada rumusnya ya, yaitu sisi akar 2 kalau di diagonal sisi persegi. Sisinya 8, ya 8 akar 2. Ketemu adik-adik. Nice, jawabannya yang A. Kisi-kisi nomor 5. Menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku istimewa jika diketahui panjang sisi dan besar sudut-sudutnya. Ini ada contoh soalnya. Panjang PQ pada gambar di bawah adalah, PQ itu yang ini adik-adik ya. Ingat perbandingan sudut pada segitiga siku-siku istimewa. Kalau ini 60, depannya yaitu akar 3. Perbandingannya adik-adik. Kalau yang ini 30, ini 1 adik-adik. Nah, sisi miringnya itu perbandingannya 2. Nah, yang diketahui yang QR. Kita bandingin ya. Pertanyaannya PQ. Berarti PQ kita banding dengan QR. PQ perbandingannya 1, PQ. QR-nya perbandingannya 9. PQ per QR-nya sudah ketemu 9. Berapa? Maaf. Ini akar 3 adik-adik ya.
PQ-nya sudah ketemu 9 sama dengan 1 per akar 3. Oke, ini perbandingannya ya. 1 yang PQR akar 3. PQ sama dengan kali silang adik-adik. 9 kali 1, 9 dibagi akar 3. Nah, biasanya adik-adik sampai sini bingung. Ini kok nggak ada jawabannya di sini ya? Nah, ini nanti kita rasionalkan. Kita kali akar 3 kali akar 3. Nanti di kelas 9 nanti dipelajari lagi bab akar. Kalau ini akar 3 ya kali akar 3 kali akar 3. Kalau ini akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Nanti merasionalkan. 9 kali akar 3 adalah 9 akar 3 per akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 kan berapa adik-adik? 3. Kita cancel, jring, sederhanakan. 3. Makanya jadi jawabannya 3 akar 3. Yang B adik-adik. Lanjut kisi-kisi nomor 6. Menentukan jarak antar kedua perahu apabila diketahui tinggi menara dan jarak pengamat di puncak menara dengan dua perahu. Ini soalnya katanya AKM di kisi-kisinya. Oke. Biasanya soal AKM ada gambarnya. Ini Om Ali nggak ada gambarnya, nanti Om Ali gambar. Soalnya seperti ini adik-adik. Seorang pengamat berada di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 80 meter. Pengamat melihat kapal A dan kapal B. Jarak pengamat ke kapal A 100 meter. Dan jarak pengamat ke kapal B 170 meter. Posisi alas mercusuar, kapal A dan kapal B segaris. Jarak antara kapal A dan kapal B adalah titik-titik. Nah, ini Om Ali gambar ya adik-adik ya. Ini kebetulan tidak ada gambarnya. Ini anggap aja mercusuarnya adik-adik ya. Ini yang mercusuarnya. Tadi diketahui yaitu 80. Nah, di sini mercusuar dengan kapal A dan kapal B itu segaris adik-adik. Nih, pengamatnya di sini. Nah, pengamatnya di atas menara. Nah, ke kapal A jaraknya 100 meter. Nah, ini ke sini ke kapal A mengamati 100 meter. Pengamat ke kapal B lurus gitu adik-adik ya. Ini 170. Nah, pertanyaannya jarak ini ke sini. Nah, untuk mencari jarak A ke B itu lihat segitiga yang ini, yang kecil ini sama segitiga yang besar ini adik-adik. Nah, ini kita anggap segaris lurus, berarti ini juga lurus, berarti ini segitiganya siku-siku adik-adik. Kita pakai triple saja. Untuk mencari ini ke sini, kita pakai triple yang ini. Oke, Om Ali copot ya segitiga yang kecil. Di sini 80, di sini 100. Kita sederhanakan adik-adik. Kita bagi dengan semuanya kita bagi dengan bagi dengan 20. Bagi 20 itu nanti ketemu ini 4. Bagi 20 nanti ini ketemu 5. Kita punya triplenya kan adik-adik? Iya betul, triple 3, 4, 5. Karena ini bagi 20, supaya kita kembalikan lagi berarti kita kali 20. Berarti hasilnya 60 adik-adik. Di sini 60. Triple ya, 60, 80, 100. Nah, untuk mencari panjang AB belum langsung ketemu adik-adik. Jadi adik-adik harus mencari panjang yang ini, yang bawah ini. Dari sini sampai ke kapal B. Om Ali gambar dulu adik-adik ya. Ini yang tadi puncak menaranya sampai dengan ke bawah menara. Tadi 80. Ini ke sini jarak pengamat ke kapal B yaitu 170. Kita pakai triple lagi adik-adik. Kita bagi ya ini nolnya. 8, 17. Ada triplenya adik-adik ya. 8, iya 15, 17. Jadi ini karena ini bagi 10, kita kalikan 10 menjadi 150. Berarti ini ke sini 150 adik-adik. Otomatis A ke B sisanya 150 kurangi 60 ketemunya 90 meter. Jadi jawabannya B adik-adik. Mantap.
Oke, kita lanjut. Kisi-kisi nomor 7. Menentukan unsur lingkaran yang terdapat pada gambar yang disajikan. Om Ali gambarnya seperti ini adik-adik ya. Pada gambar di bawah, pada gambar lingkaran di bawah yang merupakan apotema adalah. Oke. Kita nanti mengenal selain apotema juga adik-adik ya. Barangkali nanti di soal bukan pertanyaannya apotema. Jadi Om Ali langsung saja ya kita sebutin semuanya. Ini OA kan ini. OA itu namanya jari-jari adik-adik ya. Ini jari-jari. OB juga jari-jari, OD juga jari-jari. OE. Nah, OE. Nah, ini baru ini yang ini apotema adik-adik. Apotema. Jadi jawabannya yang B. Kita selesaikan lagi. Sebelum selesaikan kita langsung ke C, yaitu BD. BD yang itu ini BD. Ini BD yaitu 2 kalinya jari-jari. Ini sama aja dengan diameter adik-adik. Terus ada BC. BC itu yang ini. Ini kalau ininya saja itu namanya tali busur. Sekalian lagi ya. Kalau yang saya arsir ini, yang Om Ali arsir ini namanya tembereng. Sekalian bagi adik-adik yang belum tahu ya, tembereng. Nah, kalau ininya saja yang melengkung ini namanya busur. Kalau ini yang saya arsir berarti ini namanya juring adik-adik. Ya, ini nama-nama dari unsur-unsur lingkarannya. Oke, lanjut ya karena sudah tahu jawabannya B. Oke, nomor 8 kisi-kisinya. Menentukan panjang sisi persegi yang disinggung oleh sebuah lingkaran dan diketahui keliling lingkarannya. Oke, ini ada soalnya seperti ini adik-adik. Keempat sisi persegi disinggung oleh sebuah lingkaran. Jika keliling lingkaran 44 cm, maka panjang sisi persegi adalah. Oke. Ini Om Ali gambar dulu perseginya. Keempat sisi persegi. Sisinya berarti ini adik-adik ya. Disinggung oleh lingkaran. Oh, jadi gambarnya nanti kurang lebih seperti ini adik-adik. Disinggung. Nah, mintanya panjang sisi persegi. Ininya panjang sisi persegi. Atau ini. Nah, ini sama aja dengan diameter lingkarannya. Ini juga iya ya, diameter lingkarannya. Oke, keliling lingkarannya sudah diketahui 44. Keliling lingkaran apa adik-adik? Iya betul, pi kali D. Atau bisa aja 2πr kalau pakai R. Oke, pi-nya kita pakai 22/7 kali diameter sama dengan 44. D-nya sama dengan 44. Kita balik adik-adik ya, 7/2. Kita cancel, jering. 2 kali 7 ketemunya 14. Nice, cukup mudah adik-adik. Jawabannya C. Lanjut kisi-kisi nomor 9. Disajikan gambar sebuah taman yang diketahui ukuran sisinya. Siswa menentukan biaya yang diperlukan untuk menutup taman tersebut jika diketahui harga satuannya. Oke, sebenarnya ini kisi-kisinya kurang lengkap ya. Ini tamannya bentuknya apa gitu ya. Tapi Om Ali coba memprediksi soalnya seperti ini adik-adik. Terdapat sebuah taman berbentuk persegi panjang yang di tengahnya terdapat kolam renang seperti gambar berikut. Seluruh taman yang berada di kolam akan ditanami rumput sintetis dengan harga rumput sintetis per meter perseginya 120.000. Biaya minimal rumput sintetis yang diperlukan untuk menutup seluruh taman. Oke, jadi mintanya yang luas yang ininya aja adik-adik ya, rumputnya saja. Atau luas yang diarsir. Oke, luas yang diarsir berarti nanti luas persegi panjang dikurangi luas lingkarannya adik-adik. Luas persegi panjang kali lebar. Luas lingkaran apa adik-adik? Pi R kuadrat. Oke, persegi panjangnya 15, lebarnya 10. Dikurangi, ini karena jari-jarinya
5, ini kan 5 adik-adik ya jari-jarinya. Maka kita pakai 3,14 saja. 3,14 kali 5 kali 5 sama dengan ini 150 kurangi 3,14 kali 55. Kali 5 kali 5 atau kali 25. Coba kita oret-oret adik-adik ya. 0 simpan 2. Ini 5 kali 1 5. Ini 7. 15. Kalikan 2 3 berarti 6 2 8. Jadi jawabannya 0 5 8 7. Sambil dicek adik-adik ya. Oke, karena ini komanya ada 2 jadi nanti 1 2 ketemunya 78,5. Oke, kita kurangkan. Jadi hasilnya 0 kurangi 5, 10 kurangi 5 adalah 5. Maaf. Gini ya adik-adik ya. Oh, Om Ali gimana ya pengurangannya? Oke. 0 kurangi 5 adalah 5. Ini jadi 9. Ya, sudah pinjam sini 1. 9 kurangi 8 1. Ini berapa ini? 15. 15 kurangi 7 adalah 8. Jadi jawabannya 81, ini 14 ya. Jadi 7, maaf adik-adik ya. 71,5. Nah, kita kalikan ininya, harganya kali 120.000. Oke, kali 12 saja adik-adik ya. Oke, kita hitung manual di sini. 0 simpan 1 3 14 ini 7 1 5. Kita jumlahkan 0 8 5 8. Jadi jawabannya yang depannya 8 5 8. Jadi jawabannya yang A adik-adik. Lanjut kisi-kisi nomor 10. Menentukan panjang jari-jari lingkaran jika diketahui luas juring dan sudut pusatnya. Oke, ini Om Ali beri contoh nomor 10 seperti ini adik-adik. Luas sebuah juring lingkaran dengan sudut pusat 50 derajat adalah 770 cm persegi. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah... Oke, jadi untuk mencari luas juring adik-adik, bagaimana adik-adik? Iya, berapa derajat sudut pusatnya? Kita banding dengan satu lingkaran adalah 360 derajat. Kita kali dengan luas lingkaran pi r kuadrat. Begitu adik-adik ya. Oke, di sini sudut pusatnya sudah diketahui 50. Kita banding dengan 360. Pi-nya kita pakai 22/7 adik-adik ya. Ini sepertinya luas juringnya kelipatan atau menggunakan pi-nya 22/7. Kali R kuadrat. Luas juringnya sudah diketahui 770. Seperti itu adik-adik. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Lumayan lah ya. Ini nolnya dicoret. Oke. Tinggal 5 kali 22 per 36 kali 7 R kuadrat. Di sini 770. Oke. Berarti yang ini kita kali silang sana adik-adik ya. Jadi 770 kita kali 36 kali 7 per dibaginya ini adik-adik. Ini masuk ke bawah 5 kali 22 sama dengan R kuadrat. Oke, kita cancel aja adik-adik ya. Lumayan ini bagi 11 deh, oke ya. Bagi 11 ini 2. Bagi 11 ini 70. Bagi 2 lagi ini berapa? 18. Begitu adik-adik ya. Ini cancel lagi bisa jring. Bagi 5, 70 bagi 5 adalah 14. Jadi hasilnya tinggal 14 kali 18 kali 7 adik-adik. Oke, ini R kuadrat sama dengan ini kan nanti di akar adik-adik ya, hasil dari ini karena ini R kuadrat. Om Ali pisah saja ya, 14 itu kan 7 kali 2. Oke, saya petal 7 kali 2. 18-nya itu kan 9 kali 2. 7-nya udah 7, begitu cara ngitungnya, boleh. Nanti di akar. Nah, ini kan 7 sama 7, jadi 49 yang kembar. Ini 9, ini sama ini 4. Akar 49, 7.
Akar 9, 3. Akar 4, 2. Nah, tinggal dikalikan. 7 kali 3 kali 2, 42. Jadi ketemunya yang D, adik-adik. Oke, akhirnya selesai juga di part yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat adik-adik belajar di rumah. Insya Allah kita lanjut lagi di part yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.